Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sungguh terpujilah Engkau Allah di dalam Kristus Yesus. Biarlah aku bersyukur dan memuji Engkau tiap-tiap hari, selama nafas itu diberikan kepadaku. Biarlah kami bergembira karena Engkau sendiri yang sudah memilih kami untuk masuk dalam hadirat dan kenikmatan kerajaan-Mu. Biarlah ibadah hari ini mengingatkan kami terus-menerus betapa bersyukurnya kami karena Engkau sudah memilih untuk membenarkan kami. Betapa bersyukurnya kami karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku akan menceritakan kebesaran-Mu ya Allah dan Rajaku. Aku mau memuji nama-Mu selama-lamanya. Aku mau memuji Engkau setiap hari, sebab Engkau besar dan patut menerima pujian. Tidak ada yang dapat memahami kebesaran-Mu. Kebesaran dan kemuliaan-Mu mengagumkan. Aku akan menceritakan tentang mujizat-Mu. Engkau Tuhan, semua yang Engkau ciptakan akan bersyukur kepadamu. Pengikut-pengikut-Mu yang setia akan memuji Engkau. Kerajaan-Mu tidak akan pernah berhenti, dan Engkaulah yang akan memerintah selama-lamanya. Sebab Engkau Tuhan, hanya Engkau yang dapat dipercayai di dalam semua perkataan-Mu, dan hanya Engkau yang setia dalam semua yang Engkau lakukan. Aku mau bergembira dan bersukacita karena Engkau. Hati senang. Berdoa
dengan darah yang sangat mahal, Engkau membayar lunas seluruh hukuman atas dosa dan pelanggaran kami. Kau menebus hidupku bukan dengan barang fana. Kau membayar hidupku dengan darah-Mu, Tuhan. Kau jadikan hidupku serupa gambaran-Mu. Kehidupanku semuanya milik-Mu. Engkaulah Tuhan yang membawa hidupku. Saat ku jatuh, tangan-Mu mengangkatku. Engkaulah Tuhan yang menguatkanku. Ku takkan goyah sebab Kau besertaku. Kau menebus hidupku bukan dengan barang fana. Kau membayar hidupku dengan darah-Mu, Tuhan. Kau jadikan hidupku serupa gambaran-Mu. Kehidupanku semuanya milik-Mu. Engkaulah Tuhan yang membawa hidupku. Saat ku jatuh, tangan-Mu mengangkatku. Engkaulah Tuhan yang menguatkanku. Ku takkan goyah sebab Kau besertaku. Tangan-Mu mengangkatku. Janjimu nyata dalam-Mu. Firman-Mu menuntun hidupku dari jalan-jalan-Mu. Kaulah Tuhan yang membabar hidupku. Saat ku jatuh, tangan-Mu mengangkatku. Engkaulah Tuhan yang menguatkanku. Ku takkan goyah sebab Kau besertaku. Engkaulah Tuhan yang membawa hidupku. Saat ku jatuh, tangan-Mu mengangkatku. Engkaulah Tuhan yang menguatkanku. Ku takkan goyah sebab Kau besertaku. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan dengan sangat lembut. Engkaulah Tuhan yang membawa hidupku. Saat ku jatuh, tangan-Mu mengangkatku. Engkaulah Tuhan yang menguatkanku. Ku takkan goyah sebab Kau besertaku. Katakan, ku takkan goyah. Ku takkan goyah sebab Kau besertaku. Sekali lagi katakan, ku takkan goyah.
ku takkan goyah, sebab kau besertaku. Kay akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Ya Bapak, biarlah benar Tuhan, seperti apa yang kami nyanyikan Tuhan. Kami tidak akan goyah Tuhan, karena kami punya firman-Mu Tuhan. Menghadapi apapun Tuhan, kami punya sorga Tuhan, kami punya perkataan-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami sebentar kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami terus mengimani Tuhan perkataan ini Tuhan. Ketika kami beribadah di rumah Tuhan, dengan gangguan apapun Tuhan, kami tetap beribadah Tuhan, hati kami tetap beribadah. Kami tidak goyah Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah telinga kami Tuhan, kami sandingkan kepada perkataan-Mu Tuhan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang teguh Tuhan ketika hari-hari semakin gelap Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, yang membawa firman, Engkau yang memberkati kami semua. Engkau yang memberkati setiap telinga kami Tuhan, dan hati kami supaya kami mengerti apa yang kami dengarkan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan perkataan-Mu dan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Apa kabar, saudara? Luar biasa ya, ku takkan goyah, sebab Tuhan besertaku. Amin. Ya, hari ini firman Tuhan saya kasih judul menghitung hari-hari, diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Mari saudara kita buka Alkitabnya. Mazmur 90 ayat 12. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa arti ayat ini saudara? Suruh ngitung, hitung tanggal. Ya tentu saudara ngerti ya. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mungkin bisa sesuai dengan yang kita pikirkan ya, secara bahasa sehari-hari. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara, berapa sering kita ingat hidup ini singkat, sehingga kita menjadi orang yang berbudi, tahu bagaimana menggunakan waktu. Sering atau sering lupa? Sering lupa ya. 2 hari yang lalu lusa ya, kami mendengar kabar seorang guru waktu Flynn masih TK dipanggil Tuhan. Umurnya masih muda ya. Mengejutkan karena orang ini yang kami kenal sangat gimana ya, orangnya tuh ceria, optimis gitu ya. Pokoknya keren juga lah guru ini ya. Tidak sangka gitu ya dipanggil pulang 2 hari yang lalu ya. Kemarin salah satu teman anak saya ke rumah ya. Ke rumah udah gitu pergi lagi, gak lama ditelepon. Kami ditelepon oleh mamahnya. Di mana anak ini gitu ya. Kenapa saudara? Adiknya kecelakaan di Purwakarta, di tol ya. Dan ternyata apa saudara? Berapa orang yang meninggal? 2 orang ya. Jadi pergi berdelapan pakai mobil, anak-anak di bawah 17 ya. Nah salah satunya itu adik dari teman anak saya. Meninggal 2 orang, tapi dia 1 orang yang meninggal. Yang lain luka-luka berat. Nah, puji Tuhan adik dari teman anak saya itu
nggak apa-apa, itu yang termasuk yang selamatnya dia, itu yang benar-benar selamat. Saudara umur 17, ya ini yang harus kita selalu ingat, kita nggak pernah tahu berapa lama waktu yang masih kita punya, itu kan? Makanya kita harus minta kepada Tuhan supaya beroleh hati yang bijaksana. Dan kita tahu bahwa untuk bijaksana itu kita butuh Tuhan, ya. Kita harus takut sama Tuhan, kita harus mengakui kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan, makanya kita datang terus sama Tuhan. Kita ini lemah banget gitu ya. Terjemahan bahasa Inggris yang lain itu ajar kami untuk menggunakan waktu-waktu kami, make the most of our time, ya, itu terjemahannya rada susah saya, sebaik mungkin, ya, semaksimal mungkin. Waktu itu menjadi yang kita menggunakannya dengan cara yang terbaik gitu ya. Sehingga kita menjadi bijaksana, sehingga kita tuh hari demi hari tambah bijaksana. Apakah saudara lebih bijaksana dari hari kemarin? Apakah setiap hari kita tambah bijaksana? Itu kita bisa menilainya dari bagaimana kita menggunakan waktu dengan sangat bagus, dengan efisien, ya, tidak menyia-nyiakannya. Sebab waktu itu nggak bisa ditambahin, ya, dan juga sebetulnya tidak bisa dikurangin. Waktu itu cuma segitu-gitunya dan kita nggak bisa mengulangi. Saudara, Tuhan Yesus satu kali berkata seperti ini, mungkin saudara masih ingat di Lukas 19 ayat 41, ya. Tuhan Yesus waktu, kalau nggak salah ini di atas dari luar kota Yerusalem, ya. Tuhan Yesus mendekati Yerusalem, ya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai Yerusalem, ya, kalau kita membahasnya, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Waktu itu sudah terlambat. Israel menolak Yesus, ya. Tuhan Yesus ingin memberitahu apa yang penting, apa yang paling penting untuk bangsa Israel, terutama penduduk kota Yerusalem, kerjakan hari-hari itu untuk mengikuti Yesus tentunya, untuk mendengar berita tentang kerajaan Allah. Tetapi saudara, kalau saudara cek, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak dari 12 orang, itu 11 orang itu dari Galilea, bukan dari Yerusalem. Hanya satu yang dari Yerusalem. Siapa saudara? Tahu nggak? Yudas Iskariot. Yerusalem itu sombong banget karena banyak ahli Taurat, ya. Mereka merasa lebih rohani, mereka juga merasa lebih pandai dari orang-orang Galilea. Padahal Galilea itu ekonominya lebih bagus, ya, karena Galilea itu di pinggir laut, sedangkan Yerusalem itu di gunung. Jadi sebenarnya tidak terlalu dilewati arus perdagangan. Tetapi orang Yerusalem itu lebih sombong, ya. Makanya Yesus waktu bangkit, sesudah bangkit Yesus perginya ke Galilea. Saudara baca, ya. Begitu bangkit dari kubur, Yesus pergi ke Galilea. Aku mendahului engkau ke Galilea. Kenapa? Karena murid-muridnya orang sana sebenarnya, ya. Jadi Yerusalem ini tidak mengerti bahwa sebetulnya bait Allah itu akan hancur, bahwa negeri Israel akan menjadi tidak ada mulai tahun 70-an ke sana, ya. Mereka benar-benar tidak siap pada waktu hari-hari itu terjadi. Mereka tidak ikut serta menuai jiwa-jiwa, sementara murid-murid Yesus bersuka cita. Saudara, apa yang penting, yang menurut saudara paling penting untuk dilakukan hari-hari ini? Beli sepeda nggak, saudara? Seluruh dunia tiba-tiba ramai pada naik sepeda. Apakah saudara ikutan naik sepeda? Ya. Aduh, saudara, sekarang sepeda mahal banget, ya. Jadi alangkah konyolnya lagi pandemi gini maksain beli sepeda, ya. Kalau saya lewat ke jalan veteran, aduh macetnya, ya, tiap hari macet banget. Luar biasa, ya saudara. Covid sama sepeda apa hubungannya, ya? Saya tidak mengerti. Beginilah dunia, saudara, ya.
Jadi pandemi ini menjadi bukti sebetulnya betapa manusia, ya ada kata-kata yang mungkin sudah hafal ya, manusia boleh merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan. Tetapi alangkah konyolnya kalau sebetulnya kita bisa, kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa diluruskan jalan-jalan kita, setidaknya Tuhan memimpin supaya kita selalu siap ketika Tuhan melakukan hal apapun ya. Kita tidak kaget. Begitu banyak ya yang dibangun oleh manusia tahun-tahun terakhir ini, seolah-olah semuanya akan baik-baik saja, dan saudara bayangkan ya, berapa banyak karir yang hancur ya hari-hari ini, berapa banyak bisnis yang menjadi rugi, bahkan menjadi bangkrut gara-gara tidak memasukkan unsur Tuhan di dalam ya. Dan kemungkinan seperti ini tidak diantisipasi pandemi ini, saudara. Minimal kalau orang pintar mungkin bisa diasuransikan ya, sehingga selamat. Berapa banyak yang mengasuransikan bisnisnya ya, apapun yang dibangun. Sekolah juga mungkin banyak yang keadaan tiba-tiba berubah ya, dan kita terperangah. Dunia harus menata ulang segala sesuatu hari ini ya. Semuanya di-setting ulang, di-reset, saudara. Saudara, kita begitu sangat terbatas, terutama kita tidak pernah tahu hari esok. Jadi ini semuanya adalah soal bagaimana ya kita bisa mengerjakan apa yang dikerjakan hari ini itu tidak menjadi kacau dan sia-sia kita ketika hari esok itu datang gitu ya. Nah, di Indonesia saudara, kita hari-hari ini seperti apa? Sorry, ini saya, oh ya oke. Kita akan lihat saudara, ini menurut ini dulu ya, secara ekonomi dunia, menurut World Bank ya, menurut World Bank, saudara, yang warna biru, garis warna biru itu tahun 91, resesi tahun 91 itu masih di atas 0% ya pertumbuhan ekonomi, di bawah, sampai di bawah 2%, tapi turunnya pelan-pelan ya. Nanti 98 mungkin yang paling bawah. Lalu yang warna oranye itu 2009, dari 2008 ya. Resesinya itu lebih tajam ya. Dari 3% turun ke -2, -2,5 selama setahun itu ya, September ya hampir setahun. Tetapi saudara, yang 2020 ini yang warna merah ya, turunnya itu benar-benar sangat cepat dan sangat dalam ya, dari 2,5%, ini rata-rata dunia ya, turun langsung ke -4 lebih hanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Benar-benar tidak ada yang siap gitu ya. Tidak ada persiapan, tidak ada yang bisa mengantisipasi. Waktu bulan April, gambar berikutnya, di sebelah kiri ini proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menurut IMF ini. Di sebelah kiri ya, bulan April dibikin perkiraan. Lalu 2 bulan kemudian, bulan Juni berubah, saudara. Kita lihat yang dibesarkan dikit berikutnya. Nah, kalau saudara perhatikan ya, kita langsung aja ke Indonesia. Indonesia masuk ASEAN 5 itu ya, di kedua dari bawah. Menurut IMF bulan April itu akan -0,6. Tetapi ternyata bulan Juni dikoreksi menjadi -2. Saudara, India diperkirakan waktu bulan April masih bisa 1,9% pertumbuhan ekonomi. Tetapi ternyata bulan Juni berubah menjadi -4,5. Bayangkan saudara, benar-benar salah gitu ya, perkiraannya salah sekali. Ini manusia nggak bisa menebak ini COVID ini. Waktu bulan April, mungkin bulan Mei kita masih mengharapkan bulan Juli turun kan,
turun yang terpapar COVID-nya. Sekarang udah Agustus, belum turun ini, saudara, puncaknya juga nggak tahu, saudara. Ya, nah kalau mengikuti proyeksi ini tahun 2021 itu kan naik lebih tinggi dari tahun 2019 diharapkan, tetapi dengan perubahan yang dalam 2 bulan berubah menjadi cepat dan tidak bisa ditebak. Wah, saudara, 2021 ini nggak tahu. Ya. Ada yang berharap krisis ekonomi itu seperti huruf V gitu ya, turun dalam lalu naik cepat. Tetapi yang sekarang ini diperkirakan itu huruf L, saudara. Turun dalam lalu pelan-pelan naik. Atau huruf W, naik bentar, turun lagi, baru naik. Nah jadi, saudara, kita ini benar-benar nggak bisa tahu. Makanya kalau orang bijaksana harus bagaimana, saudara? Orang bijaksana harus bagaimana, saudara? Harus siap dengan kondisi atau kemungkinan terburuk. Jangan, pasti naik lah, V lah. Gak tahu, saudara, bisa lama di bawah, baru nanti naiknya nanti, nggak tahu kapan. Ya, nah ini. Jadi ini hari-hari genting, tapi berapa banyak kita yang mempersiapkan diri ya? Udah kerasa, udah ada orang yang ngitung ya. Udah orang-orang berusaha ini supaya kita prepare, supaya kita tidak menjadi korban karena kebodohan gitu ya. Kita ini harus bagaimana hari-hari ini ya, saudara ya. Karena ekonomi masih akan sulit beberapa waktu lamanya dan bisa 2 tahun sampai 2022 mungkin baru mulai pelan-pelan pulih. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Apakah kita siap? Lalu apa yang akan saudara lakukan? Ya, dengan hari-hari mungkin banyak yang ini sebentar lagi juga udah sesek ya, semuanya di rumah atau online. Ibadah online juga udah sesek, saudara udah terus ngarepin buru-buru nggak online lagi. Dan saudara akhirnya nunggu-nunggu nggak muncul, nggak kuat kan? Karena persiapannya jangka pendek. Padahal ini kalau udah dilihat begini harus siap kalau lama. Siap nggak kalau lama? Ya. Jadinya harus bagaimana, saudara? Benar nggak? Harus bagaimana? Harus bisa hemat, ya kan, punya duit, belum tentu saudara tetap bisa kerja, belum tentu bisa tetap jualan. Saudara bisa nggak 2 tahun tetap makan, nggak usah minta sama orang lain, ya. Terus jangan macem-macem, ini COVID-nya juga belum turun-turun. Nih gambar berikutnya ya. Ini yang tadi ekonomi, saudara. Sekarang 25% penduduk Indonesia itu udah pakai sistem minjem untuk makan. Bayangin, mengerikan sekali ini ya. 25% itu udah nggak punya duit, minjem terus. Bayangkan kalau 2 tahun seperti ini. Pemerintah memang sedang menyiapkan stimulus ya, jadi akan dikasih disumbang ya. Pegawai swasta berapa per bulan. Kalau di negara-negara maju tuh saudara dapat duitnya lumayan gede, pokoknya pasti bisa makan. Yang nganggur juga dapat katanya. Eropa kemarin berapa triliun, banyak sekali itu bantuan itu ekonomi. Indonesia akan ada sih. Dan itu berarti saudara nilai uang akan turun. Indonesia pasti harus cetak uang. Harga-harga akan naik tahun depan. Kemungkinan besar. Duit yang kita sekarang itu, kalau kita hitungnya pakai harga sekarang, tahun depan naik belum tentu jadi cukup. Ya, saya bukan nakut-nakutin. Yang namanya kita pengen bijaksana, kita memang harus siap dengan yang terburuk. Lalu mengenai COVID, ya ada nggak? Nah, Indonesia dari 100 negara teraman itu Indonesia peringkatnya 97, ya. Ini berikutnya ada, saudara, Indonesia 97, nomor 1 Swiss, 2 Jerman, 3 Israel, 4 Singapura. Paling aman
Maksudnya udah siap, udah bisa ngatasin. Kalau tinggal di Indonesia, saudara, belum masih jauh dari aman. Jadi jangan kita salah ngitung. Oh, udah aman lah. Yuk orang ulin, naik bus, naik kereta api, naik pesawat, ya. Nekat. Ya kalau penting sekali, saya kira Tuhan akan menolong ya. Untuk urusan-urusan yang penting nggak apa-apa. Tapi kalau saudara udah mah ini teh resesi, ya malah diboros-borosin duitnya. Malah nekat gitu ya, oh nggak takut lah, siapa yang takut? Ketularan juga saya mah pasti kuat. Nanti dulu ya. Nah ini benar-benar semuanya menjadi penting, kita jangan sampai salah perhitungan, harus lihat kondisi yang sebenarnya. Kita Indonesia gitu ya. Tuhan mengajarkan kepada kita juga untuk bisa melihat, mengenal kondisi zaman, ya, mengenal keadaan. Orang bijak itu menjauhi bahaya, bukannya mendekati, ya kan? Nah, ini akal sehat itu Tuhan kasih. Orang Kristen juga harus pakai akal sehat, jangan menjadi konyol gitu. Jadi harus bagaimana supaya kita bisa bijaksana, apalagi sekarang ini lagi COVID ini, harus bagaimana ya saudara. Yesaya 48 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara ingat, permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Tuhanlah sumber hikmat. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan kita mendekat selalu, kita selalu memperhatikan apa yang Tuhan katakan, ini memperhatikan perintah-perintahku, maka kita akan selamat. Kita akan dikatakan oleh orang-orang, kamu ini orang bijak. Kamu itu, kalau orang Muslim katakan, punya taufik dan hidayah. Saudara, kita tuh seperti diberitahu oleh Tuhan apa yang akan terjadi. Dan memang kita diberitahu, saudara. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa di tahun 2006 misalnya ya, kita akan baca lagi, Roh Kudus memberitahu kepada kita ya apa yang akan terjadi 2006 ya, 14 tahun lalu. Saudara boleh baca sama-sama bersama dengan saya. Nah, penyataan roh ini 4 Maret 2006, waktu itu Tante Herawati yang berdoa ya, ditafsirkan seperti ini. 1, 2, 3. Mintalah kepada Bapa yang empunya tuayan itu, supaya Bapa mempersingkat waktunya dan semakin singkat lagi, sehingga kalau malapetaka dan bencana yang dahsyat semakin banyak dicurahkan oleh Bapa, karena waktu yang dipersingkat, kamu mendapat banyak kesempatan untuk berjalan, untuk bersaksi, untuk mengatakan kebenaran dan meneguhkan orang lain. Jangan takut untuk meminta kepada Bapa mengerjakan sesuai kehendaknya. Jangan takut meminta kepada Bapa bangsa-bangsa, karena Bapa sendiri yang akan memberikan suku-suku bangsa padamu. Lanjut ke halaman berikutnya. Ambillah bagianmu masing-masing dan bagikanlah satu dengan yang lain. Pecah-pecahkanlah roti dan kamu akan mendapat sangat banyak. Seperti yang pernah aku katakan kepadamu, tambah-tambahkan waktumu untuk bersekutu, tambah-tambahkan waktumu untuk memecah-mecahkan roti. Semakin banyak kamu menggali, semakin kamu melihat kilauan emas itu dekat dengan matamu. Semakin rajin engkau menggali, engkau akan melihat permata yang berharga itu di depan matamu. Hari-hari yang jahat akan semakin jahat. Penyakit-penyakit yang sekarang tidak dapat disembuhkan akan ditambah lagi dengan penyakit yang lainnya. Siapa di antara kamu yang mendengar akan berita-berita yang dahsyat tentang dunia ini, bagikanlah untuk saling menguatkan.
Siapa di antara kamu yang memperoleh lebih banyak lagi, bagikanlah dan terus bagikanlah. Saling melengkapilah satu dengan yang lain, saling menguatkanlah satu dengan yang lain, saling menasihatilah satu dengan yang lain. Kalau kita menuruti atau memperhatikan apa yang Roh Kudus katakan, maka hari-hari ini saudara sudah punya banyak kebenaran yang bisa dibagikan. Saudara sudah siap untuk mengajar banyak orang, ya. Karena Tuhan bilang tadi, saudara, ini semua ini bencana ini adalah cara Tuhan. Tuhan izinkan. Kita tidak tahu pekerjaan siapa, tetapi yang pasti Tuhan mengizinkan, Tuhan memakainya untuk kebaikan manusia secara umum, ya. Jadi saudara, kalau kita 14 tahun yang lalu sudah mempersiapkan diri, maka hari ini adalah kesempatan emas sebetulnya, ya kan? Untuk kita menarik banyak orang. Sebab saudara, sebetulnya dengan COVID ini orang banyak yang takut mati. Dan kalau orang takut mati, sebetulnya lebih mudah untuk menerima berita Injil, ya. Nah, tentu saja kitanya malah takut mati juga, enggak gitu ya. Saudara, kalau kita mati sedang memberitakan Injil kan mulia. Jadi kalau sebetulnya kan saat-saat ini harusnya kita siap selalu, ya. Ada berapa banyak orang yang kena COVID itu harusnya diinjilin, saudara. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk masuk ke rumah-rumah sakit yang melarang kita masuk, ya. Jadi ini semuanya memang PR besar, ya. Tetapi kesempatannya masih besar karena kita tahu COVID-nya masih belum akan dalam waktu dekat hilang, ya. Jadi ini yang sebetulnya harusnya dikerjakan dari dulu. Kita bisa minta bangsa Indonesia itu gede, saudara. Suku-suku bangsanya banyak. Jadi juga Tuhan akan memberikan kalau kita punya iman, ya, sudah hari-hari ini. Ini masih ada waktu, tahun depan mungkin saudara kita akan terus berjuang, ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita di masa-masa sulit ini malah kita menuai, kan gitu kan, panen. Bukan panen ekonomi karena ekonomi menyungsep, tapi panen jiwa-jiwa sebetulnya. Nah, saudara, makanya kita selalu terus dorong, ya, untuk ayo sama-sama belajar firman. Bukan cuma belajar firman sebetulnya, bagaimana ini dengan situasi seperti ini kita bisa tetap mengerjakan perintah-perintah Tuhan, ya. Makin kita menemukan kesempatan-kesempatan untuk menyampaikan kasih Allah kepada banyak orang yang hari-hari ketakutan. Dan juga yang terakhir itu adalah kita harus bekerja sama, saudara. Nah, kalau sekarang selama ini belum pernah ada kerjasama ekonomi, sebetulnya kita harus ada kerjasama ekonomi, ya, di antara kita. Kalau nanti ada yang kesusahan, jemaat mula-mula itu kan saling tolong-menolong, ya, saudara. Bahkan waktu di Yerusalem kelaparan, jemaat di Makedonia, ya, jemaat yang gak kaya malah menyumbang. Nah, ini juga menjadi tantangan buat gereja-gereja Tuhan di Bandung, ya. Banyak gereja yang berhenti sebetulnya, ya, nggak ada ibadah, hamba Tuhannya nggak makan, saudara. Nah, siapa yang akan peduli, gitu kan? Siapa yang akan memperhatikan? Lalu banyak yang dipecat, banyak yang nggak kerja, banyak yang seperti tadi, saudara, udah minjem untuk makan. Itu kan kalau sesama anak Tuhan itu memang akhirnya kan harus ada gerakan ini seperti ini. Yang penting saudara kita siap saja, ya, saudara. Kita harus mengambil kesempatan ini. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang merugikan, lalu kita malah menyelamatkan diri, gitu ya. Malah kita sibuk cicing di rumah, benar-benar nggak mau tahu, nggak mau nggak melihatnya secara negatif. Ini padahal Tuhan bilang ini adalah kesempatan yang Tuhan ciptakan, ya. Saya akan mengajak saudara mengingat kembali satu peristiwa, ya, di zaman Nabi Elia. Saudara masih pasti sangat ingat cerita ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 8, ya. 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 1 Ra
Pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Waktu itu saudara, Elia disuruh Tuhan berdoa dan lalu hujan tidak turun 3,5 tahun, ya kan? Sehingga terjadi kekeringan di tanah Israel. Nah, lalu Elia disuruh Tuhan pergi ke Sidon. Sidon itu di luar Israel ya, di utara, sekarang mungkin di Suriah ya kalau nggak salah ya. Nanti di sana Elia akan dikasih makan oleh seorang janda. Saudara, hamba Tuhan itu saudara hidupnya seperti ini loh, nggak. Jadi ada yang ngasih makan itu biasa ya, namanya juga hamba Tuhan. Pokoknya mah kumaha Tuhan aja, nggak mesti juga selalu punya makanan. Yesus juga kan, saudara lihat rumah nggak punya, duit juga kayaknya nggak punya ya. Ada yang nyumbang itu, perempuan-perempuan itu yang melayani. Nah, sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat, dan setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Enak bener ya, orang-orang lagi kelaparan, dia cuma minta. Perempuan itu, janda Sarfat itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, nggak punya roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dalam botol ya. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, sedikit saja kayunya. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu genggaman tepung dan minyak yang terakhir yang mereka punya. Seperti itu, saudara sudah hafal ceritanya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Jadi Elia tuh nggak minta seluruhnya, sudah cuman sebagian roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah sisanya kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Waktu Elia berbicara seperti ini, si ibu ini udah pulang bikin roti belum? Dia lagi di hutan ya, atau di mana, di pinggir hutan, lagi ngumpulin kayu. Disuruh pulang dan diberi janji, ya kan, minggu lalu, janji Tuhan, ini janji Tuhan. Tepungnya tidak akan habis, minyak juga tidak akan berkurang sampai nanti turun hujan lagi ya, sampai bisa makan seperti biasa lagi, bisa nanam gandum dan sebagainya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, mungkin saudara bertanya, ini maksudnya apa? Mau mengajarkan kita melipat gandakan apa saudara, duit, melipat gandakan makanan? Ya saudara, saya kira janji ini khusus buat janda Sarfat ya. Kalau saudara melakukan hal yang sama, belum tentu akan mengalami ya, kecuali Tuhan berfirman ya kepada saudara. Ya tentu saja bukan itu ya, walaupun itu pun sangat
mungkin terjadi dan pernah terjadi ya, dialami dalam beberapa peristiwa di dalam kehidupan kami ya, pernah terjadi saudara. Tapi saudara, kalau kita perhatikan ini apa yang bisa diaplikasikan di dalam hidup kita ya. Kita mungkin tidak seperti janda ini ya sekarang. Saudara, mari saya ajak saudara berpikir, tapi setiap kita itu punya sesuatu yang hanya punya segenggam, hanya untuk sekali pakai. Pasti kita semua punya. Apa saudara? Saudara tahu nggak? Ada yang bisa nebak? Ya betul, waktu. Yang pasti yang saudara punya itu sekarang ya. Selama saudara masih bernapas, inilah waktu saya. Bahkan nggak bisa saudara genggam ya. Begitu cepat berlalu ya, detik demi detik. Kita tuh nggak memiliki waktu yang berikutnya, itu belum kita miliki. Belum pasti. Belum tentu saudara bisa punya itu. Yang pasti itu yang sekarang doang ya. Bahkan 1 detik lagi pun saya nggak tahu apakah itu punya saya. Benar-benar segenggam saudara. Saya pakai lalu habis. Saya bisa bagikan pada orang lain selama saya masih bisa bagikan. Tapi belum tentu saya bisa bagikan lagi besok. Belum tentu saya punya kesempatan besok atau 1 jam lagi. Sama nggak? Sama seperti janda ini saudara. Kita semua sama. Kita menghadapi hal yang sama saudara. Kita menghadapi ketidakpastian mengenai apakah besok saya masih tetap punya waktu. Janda ini besok belum tentu makan, besok mati. Kalau tepungnya nggak ada, kalau besok kita nggak punya waktu, berarti kita mati. Nah, kita cuma punya waktu saat ini, hari ini, bahkan cuma saat ini. Itulah yang kita punya dalam tempayan kita dan di dalam buli-buli kita. Tetapi, saudara, kita punya Tuhan. Jangan takut, ya. Tuhan katakan melalui Nabi Elia, jangan takut. Kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa membuat waktu kita nggak pernah habis, cukup sampai hujan turun, sampai Tuhan datang, mungkin ya, sampai waktunya kita dipanggil pulang, akan cukup. Tuhan akan memberi cukup kesempatan. Tetapi, saudara, apakah kita mau serahkan kepada Tuhan? Sudah nggak cukup, waktu saya cuma sedikit, saya udah, aduh sibuk pisan saya teh. Oh nggak bisa lah, nggak ada waktu lah untuk itu mah. Ini buat makan nih, takut gimana nih? Kan tadi Kojo juga bilang ini kayaknya 2 tahun, gimana dong? Saya berarti harus cari duit lebih rajin. Itu saudara. Padahal saudara belum tentu besok bisa cari duit, cuma bisa hari ini kita ngomong. Kalau saudara tidak serahkan kepada Tuhan, nggak ada keajaiban. Dan Tuhan bilang kepada orang kaya itu ya, hari ini juga aku cabut nyawamu. Saudara bisa apa? Ya, jadi inilah saudara, Tuhan sebenarnya datang kepada kita selama masih ada minyak dan tepung yang kita mau berikan untuk Tuhan. Ya, jana ini memberikan sebagian, tidak semuanya, sebagian kecil ya, roti bundar kecil untuk Nabi Elia, untuk hamba Tuhan. Maka dia bisa hidup sampai musim hujan dan selanjutnya. Kita hari-hari ini saudara diajak berpikir ya, dengan COVID ini diajak berpikir lebih fokus lagi apa yang paling penting. Siapa yang bilang kita tidak akan kena COVID dan mati? Siapa yang bilang? Siapa yang berani sesumbar bahwa saya nggak mungkin kena COVID, saya kalau kena juga nggak akan mati? Siapa yang berani? Kita nggak bisa memiliki waktu itu. Kesempatan hidup itu bukan milik kita, saudara. Itu milik Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak akan bisa kita punya. Jadi, ayo, apalagi kalian ya, yang masih muda pun, ingat tadi saya cerita, umur 17 juga berhenti, ya. Kalau salah memakainya, apalagi. Karena itu selagi masih ada hari ini, mari kita seperti janda Sarfat ini,
sisihkan waktu untuk memberi Tuhan roti bundar kecil. Ya. Memberi waktu kepada Tuhan, memberi waktu untuk kita makan bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita makan bersamanya, melakukan apa yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana dan tidak ada seorang pun bisa mengacaukan rencana Tuhan. Ya. Dan kita harus bijaksana, ikut serta di sana. Tuhan sudah bicara kepada kita. Kita ini harus fokus, mempersiapkan diri. Kita mah dipanggil, dipilih untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tentu saja saudara tetap harus bekerja, harus cari duit, harus makan, bertanggung jawab. Tetapi jangan semuanya dihabiskan untuk urusan-urusan dunia, karena urusan dunia itu saudara besok juga bisa habis. Saudara belum tentu bisa lanjutin besok. Tetapi kalau saudara serahkan kepada Tuhan, ya terserah Tuhan mau dikasih berapa banyak, toh? Berapa banyak botol yang Tuhan akan tetap berikan untuk kita. Berapa banyak tepung, berapa banyak porsi yang akan bisa kita tetap nikmati bersama dengan Tuhan. Tuhan yang ngatur, saudara. Dan kita butuh itu, saudara. Kita butuh itu, dan jangan takut, ya. Tuhan berjanji, ya kan? Firman Tuhan minggu lalu, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kita butuhkan di bumi Tuhan akan tambahkan. Tetapi cari kerajaan Allahnya ini nomor satu. Jangan salah fokus, jangan salah prioritas, saudara. Hari-hari ini udah dikasih COVID, ya, udah dikasih resesi ekonomi, masa belum ngerti juga gitu, ya, apa yang penting untuk damai sejahteramu, saudara. Ada bahkan Tuhan menjanjikan hal-hal yang besar, ya, tuaian menanti, sukacita besar. Memang saudara mungkin belum mengerti, belum melihat, belum pernah ngalamin. Percaya saja, ya. Seperti minyak yang tak habis-habisnya dan tepung yang terus ada. Demikianlah damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian kita, bagaikan sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaan dari Tuhan akan dilimpahkan kepada kita bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tadi Yesaya, saudara. Percayakah saudara? Ada seorang hamba Tuhan yang dikasih tahu Tuhan jauh-jauh hari bahwa tahun 2020 akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Dia hanya tahunya dari Indonesia. Tetapi dia katakan baru tahun 2023 pulih. Dan itu terjadi gitu ya, 2020-nya digenapi. Nah ini 2023-nya minimal ini kita, ya mudah-mudahan ini salah ya, lebih cepat tentu ya kita berharap. Tetapi kalau benar bagaimana? 2023 Januari dia katakan, Tuhan mengatakan kepada dia, baru Indonesia akan bangkit bahkan menjadi negara yang maju. Ini saudara ada harapan sebetulnya. Tuhan itu ini memberikan ini semua ini hanya sementara. Betul, kita masih punya harapan. Masih belum selesai tugas kita di bumi, saudara. Kalau Tuhan izinkan, masih banyak pekerjaan. Jadi saudara, sekarang mau nggak ikut Tuhan? Ya, mau masuk dalam rencana Tuhan. Hari-hari ini bukan waktunya kita mementingkan diri. Sebetulnya selamanya nggak boleh gitu ya. Karena itu tidak akan membuat kita sejahtera, karena kita pasti akan kaget ya. Selalu kita nggak pernah ngerti apa yang penting gitu. Itu salah fokus. Tetapi kalau saudara selalu rendah hati, jujur, Tuhan saya takut berjalan sendiri ya. Saya tidak tahu apa-apa, kan? Kita ini ya orang bijak harus menyadari kita tuh nggak tahu apa-apa, bahkan tidak mengenali hati kita sendiri. Maka kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus memimpin kita. Kita perlu orang-orang lain yang dipakai Tuhan membantu kita mengarahkan perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang berjemaat di sini, marilah dengarkan suara Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, ya. Karena itu khusus untuk kita. Mari saudara, jangan tunda-tunda lagi, jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada selama saudara masih bernapas. Selama hari-hari yang sulit yang membuat saudara tidak bisa bergerak datang. Bagaimana kalau hari-hari itu datang, saudara akhirnya harus meminjam uang untuk makan, ya? Apakah saudara tidak sedih? Nah, jadi hari-hari ini saudara yang baru kehilangan pekerjaan, mari introspeksi diri, mungkin selama waktu-waktu lalu waktunya tidak diberikan untuk Tuhan, mungkin maaf saya tidak menghakimi, saya nggak tahu kenapa saudara di PHK, tapi jangan putus asa, datang aja sama Tuhan ya. Kalau saudara nggak kerja gimana nih, 2 tahun nanti nggak kerja lagi, bagaimana makan? Iya,
Tapi kalau saudara dikasih nafas oleh Tuhan, berarti Tuhan akan memberi terigu dan minyak yang cukup. Ya, bukan hanya waktu, tapi saudara juga akan dicukupkan makanan, saya yakin. Percaya kalau saudara datang sama Tuhan sekarang, berikan hidupmu, berikan waktumu, jangan habiskan untuk diri sendiri. Jangan sia-siakan anak muda. Please perhatikan. Ini waktu apa? Bangun. Ya, jangan bodoh. Saudara. Bahkan orang-orang dunia juga ngerti, masa saudara yang di dalam Tuhan tidak ngerti-ngerti. Oke? Ini waktunya kita harus bekerja sama sekarang. Walaupun sulit berkomunikasi, mari. Gak ada cara lain. Saudara, orang-orang Kristen akan dianiaya, akan dikucilkan. Dan kalau kita tidak bersatu, kita yang akan semakin kepayahan. Jumlah kita lagi tidak begitu banyak di Indonesia ini ya. Terpisah-pisah lagi. Kita harus mulai membuka diri untuk persaudaraan, kasih persaudaraan yang lebih besar. Jangan mementingkan diri, perhatikan saudara-saudara kita yang lain. Kan kasihi dulu saudara-saudara seiman, baru nanti mengasihi yang tidak seiman. Mari saudara, benar-benar kita mohon kebijakan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Minta Roh Kudus juga menyatakan lebih jelas lagi kepada kita ya, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, harus bagaimana nih hari-hari ini. Mari saudara, percayalah Tuhan sebetulnya sudah lama menunggu ya, mungkin mau memberitahu. Kitanya nggak datang. Mari saudara, kita akan terus datang ya hari-hari ini. Kita akan lebih merendahkan diri, jujur, sungguh kita butuh Tuhan. Kita ingin waktu-waktu kita ditambah, diberi kesempatan masih ke depan, dan kita ingin mengerjakan apa yang selama ini kita lalaikan ya. 14 tahun sudah lewat, sudahlah, lupakan ya, jangan sesali, percuma, ke depan, maju. Pecah roti gitu ya, saya udah ngomong bosen lah ya, terserah saudara mau gimana ngomong aja, pengen gimana belajar firman-Nya. Kami akan memuridkan saudara, kami akan mendidik saudara sebisa kami gitu ya. Belajar firman, nanya firman, ayo giat, gunakan di sela-sela waktu, nggak apa-apa ya. Jangan diam aja, jangan pasif. Supaya waktu hari-hari Tuhan butuh pekerja, saudara udah siap, saudara sudah bisa diutus. Oke? Kita akan datang kepada Tuhan. Dan naikkan pujian, ajar kami menghitung hari-hari.
saudara, pandemi ini mengajar kita semua umat manusia betapa terbatasnya. Bahkan kita tidak sanggup melihat hanya detik-detik pun ke depan, kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Tapi kita bersyukur kita mempunyai Allah di mana masa depan itu bukan rahasia. Allah tahu semuanya. Sebelum semuanya terjadi, bahkan sebelum saya mengucapkan kata apapun, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan memberikan rohnya kepada gereja-gereja, kepada umat-umat Tuhan untuk memberitahu hal-hal yang akan datang. Dan kita beruntung Tuhan sebetulnya sudah memberitahukan apa yang akan terjadi hari-hari ini, bahkan 14-15 tahun yang lalu. Memang kita tidak diberitahu kapan akan terjadi, tetapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang siap sedia. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari di mana kesukaran akan begitu mencekam. Wabah ini masih menakutkan, masih terus-menerus menambah jumlah korbannya, saudara. Jangan bodoh, jangan sampai kita ceroboh dan menganggap kita begitu hebat, begitu suci, sehingga kita menjadi konyol dan tidak mengerti apa yang penting hari-hari ini. Krisis ekonomi sudah di depan mata, sekarang pun sudah terasa. Berapa banyak, 25% saudara-saudara kita sudah menderita. Apakah kita bukan giliran berikutnya? Tidakkah saudara menyadari betapa kita ini lemah sebagai manusia, betapa kita membutuhkan tangan Tuhan, betapa kita membutuhkan ada di dalam pelukan Tuhan. Kita butuh Dia menjadi gunung batu menghadapi badai-badai yang begitu dahsyat ini. Hari ini bukan lagi waktunya untuk saudara menunda-nunda untuk datang, dan Tuhan meminta untuk kita menyerahkan hidup kita, sebab hidup kita sudah dibeli, sudah menjadi milik Kristus. Tidakkah seharusnya sejak dulu kita mempersembahkan waktu-waktu kita? Sebagian memang, Tuhan tidak meminta seluruhnya. Tuhan meminta kita selalu menyediakan waktu, tidak banyak tetapi cukup kiranya untuk saudara mengenal Tuhan dan untuk mendengar suara Tuhan yang memimpin hari demi hari, sehingga kita ada di jalan-jalan Tuhan, kita ada di dalam rencana Tuhan. Itulah sebetulnya Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia karena memiliki Allah yang dahsyat. Mari saudara, kesempatan masih ada selama Tuhan memberi kita waktu. Hari ini, inilah waktu yang terbaik, inilah harinya Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Bila selama ini kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mengabaikan waktu-waktu untuk bersekutu bersama saudara seiman, untuk belajar firman, untuk saling menguatkan, untuk saling bekerja bersama-sama. Mari saudara, ini waktunya kita bangkit sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita kesempatan untuk tetap bersama-sama boleh menuai bersama dengan Tuhan ketika hari-hari ini akan semakin gelap. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan roti. Ada orang yang akan mengetuk pintu rumah kita untuk meminta pertolongan. Tidakkah kita ingin pada hari-hari itu kita siap dengan roti-roti yang sudah kita kumpulkan untuk kita bagikan kepada setiap orang yang lapar dan haus. Lapar dan haus secara jasmani dan tentunya secara rohani. Mari saudara-saudara, bangkitlah gereja Tuhan. Gunakan waktumu dengan baik hari-hari ini. Perhatikan baik-baik cara kita hidup hari-hari ini. Jangan menjadi orang yang bodoh. Jangan engkau khawatir dengan apa yang engkau akan makan, engkau pakai, sehingga engkau habiskan seluruh waktumu karena kekhawatiranmu. Berhentilah, carilah Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjamin masa depanmu, hari esokmu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan rezeki yang cukup bagi kita semua. Serahkan hidup kita, waktu-waktu kita, berikan kepada Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian. Rapnya saja.
kesempatan kepada kami hari ini. Bahkan Engkau masih memberitahu ada tahun-tahun di mana kami sebetulnya bisa kembali mengumpulkan, dan kami menjadi siap ketika hari penuaian itu tiba. Tuhan, bangkitkan umat-umat-Mu yang masih, ya Tuhan, masih bisa mendengar, yang telinganya masih Engkau buka untuk mendengar suara-Mu. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya ya Tuhan mengizinkan kami umat-Mu Cikerele yang tetap mendapat bagian di dalam rancangan ajaib-Mu Tuhan. Jangan tolak kami, jangan buang kami. Kami tahu ada banyak orang yang siap menggantikan kami kalau kami tidak siap, tetapi Tuhan izinkan kami. Izinkan kami kembali mendengar suara-Mu ya Tuhan, bila selama hari-hari yang lalu kami menutup telinga untuk suara-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami begitu sombongnya, seolah kami ini begitu sanggup ya Tuhan menghadapi dunia, menghadapi gelapnya ya Tuhan zaman ini. Tapi Tuhan, kami mau kembali. Tuhan Yesus, jamah hati kami ya Tuhan, tarik kami ke dalam pelukan-Mu. Ajar kami untuk mengerti cinta-Mu dan menikmati kasih-Mu ya Tuhan, yang begitu indah. Jalan-jalan-Mu yang ajaib Kau bukakan. Biarlah kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Bapa kepada kita. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, menebus kita. Kenapa kita tidak mau menyerahkan nyawa kita, bahkan hanya sebagian waktu kita untuk menyenangkan hati ini, untuk memuliakan Dia, mewujudkan rancangan-rancangan yang juga akan menjadi kebahagiaan kita, menjadi upah bagi kita bila kita nanti pulang bertemu dengan Bapa. Mari saudara, terimalah semua janji berkat Tuhan. Terimalah penyertaan Roh Kudus yang sebetulnya ingin memberitahu hari esok dan menyiapkan kita untuk kita siap, untuk kita ada bersama-sama dengan Roh Kudus pada hari esok sesuai dengan rancangan Tuhan. Terimalah semua berkat ini, jangan sia-siakan, dan jadilah berbahagia karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang.